Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Moms. Terima kasih. Kalau untuk diet untuk sehat, ya udah pasti diet dengan gizi seimbang. Ya makanya sekarang pun ada term yang namanya PUGS. Jadi pedoman umum gizi seimbang. Maksudnya seimbang tuh apa? Karbohidrat ada, ya, lemak ada, protein ada. Tapi jumlahnya nih, komposisinya. Ya biasanya kalau seimbang protein itu sekitar 50-60%. Ya kan? Kemudian kalau untuk karbohidrat 50-60%, protein bisa sekitar 20 dan sisanya 30% lemak. Seperti itu. Dan kemudian ada mikronutriennya lagi, vitamin dan mineral. Jadi semuanya ada. Lemak pun bukan berarti saya bilang jahat. Lemak harus ada. Karena kan lemak itu prekursor atau pembentuk untuk hormon. Yang kita kan misalnya gini, kita perempuan menstruasi setiap bulan itu kan ada hormon yang ngatur. Ya kan, hormon yang ngatur itu dari lemak bikinnya. Kalau kita nggak makan lemak sama sekali juga nggak bisa. Nanti siklus bulanannya kacau. Kayak gitu, iya, sangat berpengaruh. Cuman lemak-lemak yang kita pilih lemak yang baik, lemak yang tidak jenuh. Biasanya dari yaitu tadi ikan, itu kan lemaknya juga ada, bagus. Kacang-kacangan juga ada lemaknya. Kemudian seperti alpukat juga lemak bagus. Kemudian kita minyak-minyak yang bagus juga tuh lemaknya bagus, bisa. Bukan berarti kita makan lemak, tapi lemaknya yang jenuh-jenuh tadi kan enggak, gitu. Ya, jadi gizi seimbang tuh semuanya ada, karbohidratnya ada. Terus tapi pentingnya kita mengatur porsinya juga dan jenisnya. Sebenarnya 3J yang perlu kita perhatikan. Jumlah, ya, jenis, dan jadwal makan. Ya, jadi kalau jumlah ya seberapa makan, begitu makanannya bagus, karena mindsetnya, jenis karbohidratnya bagus nih, kita pilih karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat kompleks biasanya yaitu nasi, kita makan seperti misalnya roti gandum itu kan karbohidrat kompleks dibanding karbohidrat simpleks yang tepung-tepungan, terus kemudian kayak sirup, kayak gitu kan karbohidrat simpleks. Ya, kita pilih nih karbohidratnya bagus, tapi jumlahnya banyak. Karena mikir, nasi merah bagus nih ya, gitu kan? Akhirnya makannya 2 porsi. Ya, karena mindsetnya, ini bagus, ini sehat, tapi jadinya berlebihan. Akhirnya total yang masuk, intake kalori yang masuk kan juga berlebihan. Ya, jadi semuanya walaupun bagus tetap ada porsinya. Jumlah seberapa takaran kita harus makan sesuai kebutuhan masing-masing. Ya, terus kemudian tadi jumlah, jenis, dan jadwal. Nah, jadwal makan tadi, jadwal makan nih sama nih, pagi harus makan, siang harus makan, malam juga harus makan. Jadi nggak ada yang skip meals, nggak makan malam dengan artian mau diet tadi, karena mikirnya diet itu nggak makan. Jadi aku skip 1 kali makan, asupan berkurang. Tapi akhirnya mesin yang untuk membakar kan nggak dapat energi. Anggap deh mesin kayak mobil, ya kan, mobil mau gerak, mau jalan harus ada bensin. Nah ini nggak dikasih bensin, akhirnya mesinnya nggak bisa ngebakar. Akhirnya metabolisme juga nggak lancar, percuma. Jadi kalau saya tetap makan 3 kali sehari, pagi ada, siang ada, malam pun harus makan. Cuman jenis makanannya, bukan malam-malam tertengah malam pesan martabak manis. Kan nggak, kayak gitu kan? Itu kan tinggi kalori, ya, mostly di gula. Kita pilih, misalnya makan ada sayurnya, ada lauk pauknya, boleh. Tapi jumlahnya jangan berlebihan. Dan jurus masaknya juga penting. Jadi cara memasak, tadi bagus nih, kita makan tahu tempe kan sumber protein. Begitu kita goreng, akhirnya ada keekstra dari minyak, kalori dari minyak. Padahal kalau cuma tahu aja paling 100 gram tahu kalori nggak nyampe 100 kalori. Ya kan, tapi dengan kita goreng akhirnya yang tadi cuma 100 kalori jadi 250 kalori. Ya kan, jadi total kalori intake masuk berlebihan karena kita salah masak. Gitu, makanya biasanya ya oke lah sekali-kali mau digoreng, tapi kan nggak setiap hari gorengan kan. Mungkin hari ini bisa gorengan, seminggu 2 kali deh menu gorengan. Menu yang lain ya ditumis, kemudian misalnya mau dibikin pepes gitu kan, kemudian diungkep bumbu kuning tapi nggak digoreng lagi, itu kan sebenarnya juga udah ada berasa kan. Jadi jurus masak juga sangat mempengaruhi jumlah total kalori yang masuk.